Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syarifuddin Aditya Pratama, kelas 2 mesin 4, nomor absen 21. Menjelaskan kaifiyah sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak. Penjelasan sholat jamak adalah mengumpulkan dua waktu sholat pada salah satu waktu, yaitu sholat duhur, sholat asar atau sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan sholat subuh tidak dapat dijamak. 2. Apabila sholat itu dilaksanakan pada waktu pertama, misalnya pada waktu duhur atau maghrib, dinamakan jamak takdim. 3. Apabila dilaksanakan pada waktu kedua, misalnya pada waktu asar dan isya, maka dinamakan jamak takhir. 4. Apabila jamak takdim maka diisyaratkan sebagai berikut. Niat jamak takdim: usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati. Jamak takdim ma'al asri ma'muman lillahi ta'ala. B. Urut berdasarkan urutan waktu sholat, yaitu mendahulukan waktu yang pertama, yaitu duhur atau maghrib, dan diakhirkan dengan sholat yang kedua, sholat asar atau sholat isya. C. Berkelanjutan, yaitu tidak ada tenggang waktu yang lama antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Meskipun karena udzur seperti lupa, apabila tenggang waktu itu singkat, maka tidak apa-apa, seperti iqamah atau toharoh. D. Masih dalam bepergian ketika takbiratul ihram, sholat yang kedua, meskipun sudah sampai tempat tinggalnya pada pertengahan sholat kedua. E. Yakin bahwa waktu sholat yang pertama masih ada sampai pada saat melaksanakan sholat yang kedua. F. Yakin bahwa sholat yang pertama itu sah. G. Dalam keadaan terpaksa, sholat jamak takdim boleh dilakukan di rumah menjelang bepergian. 5. Jamak takhir diisyaratkan: A. Niat menjamak takhir sebelum habisnya waktu pertama. B. Niat menjamak takhir ketika takbiratul ihram, misalnya contoh niat pertama: usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati. Jamak takhir ma'al asri ma'muman lillahi ta'ala. Contoh niat sholat yang kedua: usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. C. Masih dalam bepergian ketika takbiratul ihram, sholat yang kedua, meskipun sudah sampai di tempat tinggalnya pada pertengahan sholat yang kedua. D. Apabila sudah tidak dalam bepergian ketika takbiratul ihram sholat yang kedua, maka sholat yang kedua dianggap ada. E. Dalam keadaan terpaksa, jamak takhir boleh dilaksanakan setelah bepergian. 2. Sholat qashar. Pengertian sholat qashar. A. Pengertian sholat qashar berarti sholat yang diringkas. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang bilangan rakaatnya 4, sehingga masing-masing
menjadi 2 rakaat, sedangkan maghrib atau subuh tidak dapat dikosor. B. Sholat qashar dilakukan 1. Keluar dari batas desa. 2. Jarak tempuh minimal 81 km. 3. Tidak mukim 3 hari atau lebih di tempat tujuan. Bilangan ini tidak termasuk hari kedatangan dan hari kepulangan. 4. Bukan bepergian untuk maksiat. 5. Niat mengqashar pada waktu takbiratul ihram. 6. Tidak bermakmum pada orang yang bermukim atau sesama musafir yang tidak mengqashar sholat. 7. Masih dalam bepergian mulai awal sampai akhir sholat. 8. Sholat berakhir setelah masuknya desa. 3. Sholat jamak qashar. Penjelasan: sholat jamak qashar adalah sholat yang pelaksanaannya dijamak dan diqashar. 2. Niat sholat yang pertama: usolli fardhu dhuhri rakaataini qashra mustaqbilal qiblati takdim ma'al asri makmuman lillahi ta'ala. Contoh niat sholat yang kedua: usolli fardhu dhuhri rakaataini qashra ma'al mustaqbilal qiblati takhir ma'al asri makmuman lillahi ta'ala.